Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, perkenalkan nama saya Muhammad Kausar, ASN pada Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberhentian pegawai, khususnya pemberhentian pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun, atau yang bisa kita sebut dengan pensiun BUP mempunyai 3 dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Dan yang terakhir, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. Pensiun BUP tersendiri terbagi dalam 4 kelompok umur. Yang pertama, di usia 58 tahun, itu pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Di usia 60 tahun, itu ada pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Di usia 65 tahun, itu ada pejabat fungsional ahli utama. Dan yang terakhir, di usia 70 tahun, itu untuk pensiun guru besar atau profesor. Untuk menghitung besaran gaji pensiun pegawai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah dasar pensiun. Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Sedangkan untuk besaran pensiun pegawai sendiri adalah 2,5% dari dasar pensiun atau gaji pokok terakhir untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya adalah 75% atau 30 tahun masa kerja. Sebagai contoh, Bapak Andi adalah pegawai negeri sipil yang telah mengabdi selama 33 tahun. Gaji terakhir Bapak Andi adalah sebesar 4 juta rupiah. Jika mengacu dengan masa kerja Bapak Andi, maka besaran gaji pensiun yang diterima Bapak Andi adalah 75% dikalikan 4 juta rupiah. Maka, Bapak Andi akan menerima gaji pensiun sebesar 3 juta rupiah. Contoh yang kedua, Bapak Budi adalah pegawai negeri sipil yang telah mengabdi selama 20 tahun masa kerja. Gaji terakhir Bapak Budi sebesar 4 juta rupiah. Dengan masa kerja yang hanya 20 tahun masa kerja, jika dikalikan 2,5% tiap-tiap tahun masa kerja, maka besaran gaji pensiun yang diterima Bapak Budi adalah 50% dikalikan 4 juta rupiah. Sehingga hasilnya adalah 2 juta rupiah. Untuk persyaratan pensiun BUP adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat atau nota dinas usul pensiun. Selanjutnya, daftar perorangan calon penerima pensiun atau yang disingkat DPCP, SKCPNS, SKPNS, SK kenaikan pangkat terakhir, akta nikah atau akta perkawinan, akta kelahiran anak di bawah usia 25 tahun yang belum menikah dan belum bekerja, kartu keluarga, SKP atau penilaian kinerja pegawai tahun terakhir, surat pernyataan tidak sedang proses pidana atau pernah pidana, surat tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, akta kematian atau akta cerai bagi suami atau istri pegawai yang sudah meninggal atau sudah bercerai, daftar susunan keluarga yang disahkan oleh lurah, pas foto 3x4 berwarna, form permintaan pembayaran taspen, KTP, NPWP, dan buku tabungan. Setelah persyaratan terpenuhi, pegawai yang akan pensiun menyerahkan berkasnya kepada pengelola kepegawaian komponen, yang selanjutnya menginput pada aplikasi Sikawan. Setelah itu, Biro Kepegawaian Kemendagri akan meneruskan berkas yang masuk pada aplikasi SIASN BKN untuk diterbitkan pertimbangan teknis pensiun. Terakhir, setelah pertimbangan teknis pensiun terbit dari BKN, Biro Kepegawaian akan membuat SK pensiun pegawai yang bersangkutan. Sekian penjelasan saya terkait pensiun BUP, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.